Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin, jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa. Dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3 yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu. Ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6 yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan yang mana amalan ini sudah kami buktikan untuk menjual tanah. Waktu itu saya menjualkan tanah milik tetangga saya. Dan alhamdulillah penjualan tanah tersebut
cepat laku, dan lancar, tidak ada halangan apapun. Bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini nanti, Anda cukup tulis qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sana dalam mengamalkan sebuah amalan. Yaitu untuk tata cara mengamalkan amalan ini, yaitu yang pertama, Anda harus bersuci atau mempunyai wudhu, kemudian Anda sholat taubah 2 rakaat terlebih dahulu. Untuk bacaannya yaitu untuk rakaat pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan membaca surat An-Nasr, yaitu surat Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. Itu dibaca sebanyak 1 kali, kemudian rakaat yang kedua membaca surat Al-Fatihah 1 kali, dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah selesai sholat taubah, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Untuk rakaat pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan surat Al-Kafirun. Dan untuk rakaat yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Setelah itu Anda baca amalannya, yaitu amalannya membaca sholawat. Adapun sholawatnya yaitu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allati tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa istasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumil lak. Sholawat tersebut dibaca sebanyak 100 kali. Setelah itu, setelah selesai membaca sholawat tersebut, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka wa natasyafa'u ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya Rasulullah dzal khulqil azim inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Kemudian sebutkan hajat-hajat Anda, misalkan, ya Allah, semoga tanah atau rumah saya cepat laku di bulan puasa ini. Ya Allah, semoga tanah atau rumahku laku sebelum hari raya. Kemudian dilanjut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhirul kalam wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.